jangan juga saya terpilih kalau saya mau beli. 2 periode jadi anggota DPR. Lillahi ta'ala, kalau ada satu pun suara saya beli. Kalau ada orang di dapil kelurahan yang merasa saya pernah beli suara dan mampu buktikan bahwa saya kasih uang dan beli suaranya, saya beli 1 juta. Tapi persoalannya apakah Anda seorang caleg berani melakukan itu di depan publik yang Anda kumpul 20 orang itu ratu rumah itu mengatakan jangan pilih saya karena uang? Berani. Kenapa saya berani lakukan? Karena saya punya integritas sendiri. Kalau Anda tidak pilih saya tidak ada masalah tuh. Ya masa saya mau memperjuangkan masyarakat, saya Tompi juga yang beli suaranya. Anda yang mau pilih saya, beri kepercayaan kepada saya supaya saya berjuang. Kalau saya mau beli suara, berarti saya juga yang mau berjuang, saya juga yang beli. Berarti target saya mau duduk di kursi ini apa? Mau bergaya, gengsimu kau kedepankan, tapi fungsimu tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat. Ini kau mau mensejahterakan masyarakat atau mensejahterakan dirimu? Kan di situ persoalan. Masyarakat kita ini lebih cenderung kepada apatis. Mau korupsi, di situ korupsi mau saja, tidak ada urusanku. Saya juga lagi urus diriku sendiri nih. Fokusnya kami ini cari makan ini. Ya, cari makan. Iya. Kenapa seperti itu? Yang saya tangkap adalah ternyata ketika saya sungguh-sungguh memilih Anda, ternyata Anda juga mengecewakan saya. Ngapain kalian ada di sini bermimpi-mimpi jadi caleg tapi tidak punya duit? Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Alhamdulillah kesempatan terbaik ini saya melihat beberapa momen dalam 1 minggu terakhir lah kira-kira. Kayaknya suasana agak adem-adem, agak tenang-tenang. Kayaknya saya butuh sesuatu pemantik. Dan Alhamdulillah tidak menyangka saya akhirnya beliau bisa datang. Salah satu saya menjadikan beliau sebagai tokoh panutan lah, terutama dalam bidang politik pemerintahan. Termasuk yang terbaru adalah dia punya karya seni lukis yang luar biasa, pamerannya viral di mana-mana. Langsung kita sambut, inilah dia Kakanda andalanku, Kakanda Armin Asmin Toputiri. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Armin Mustamin. Armin Mustamin Toputiri, Masya Allah. Bagaimana kabar Kanda? Sehat kiri? Alhamdulillah deh. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Memangnya banyak orang akhir-akhir ini tidak bahagia Kak? Ya, kadang-kadang seperti itu. Kak, saya undang kini Kanda, senang sekali karena saya merasa bahwa saya selalu baca tulisan Kak kalau ada di media. Walaupun saya lihat mungkin jarang-jarang ya Kak, tetapi paling tidak ketika saya baca selalu saya merenung Kanda. Tidak jarang kayaknya ada orang kayak kita di Sulsel khususnya Kak ya. Secara umum mungkin di nasional di Indonesia. Tetapi saya merasa penasaranku itu Kak, karena kita ini selalu mencoba berpikir bukan lagi out of the box. Memang box yang baru. Kira-kira begitu Kanda. Iya, Alhamdulillah. Nah, apa sebenarnya aktivitas terakhir ini Kanda? Karena saya termasuk orang yang cukup menyesalkan Kanda, karena Kakanda aku ini tidak lagi berada di Jalan Urip ini, di kantor DPRD Sulsel. Tidak lagi, 10 tahun di sana. Iya, itu bagaimana ceritanya gitu Kak? Ya itu cukup bagi saya di sana 10 tahun. Sekarang ini jadi ada Sri Mulyani itu bilang bahwa ketika di luar negeri itu orang usia muda itu dia habiskan energinya untuk bekerja, untuk mengumpulkan aset, investasi. Nah nanti aset-asetnya itu ketika dia tua dia istirahat, asetnya yang bekerja mencari uang. Jadi dulu waktu saya usia muda ya cari-cari uang, bagaimana beli apa bisa jadi investasi, bisa jadi aset. Nah sekarang saya istirahat biar aset saya nanti yang bekerja sekarang. Luar biasa. Tapi kemudian Kanda memang itu sudah diputuskan dengan baik, ada berhenti dalam. Jadi ini saya katakan kita masih aktif di politik atau pasif di politik? Sudah. Berhenti. Saya memang sudah janji bahwa ketika saya tidak terpilih lagi, ya udah saya harus istirahat. Satu adalah regenerasi. Yang kedua bagi saya sudah apa yang saya kerja kemarin ya sudah seperti itu. Saya kerja di DPR, ditugas dulu. Tapi tidak berarti saya memang sudah tidak aktif lagi di Golkar. Meskipun tidak aktif lagi di Golkar kan ya? Diajak-ajak berkali-kali sampai bisa. Sebenarnya memang sudah no saya. Tetapi saya tidak juga mengatakan berhenti karena nanti ini banyak teman-teman mau pilkada. Saya berhutang budi sama mereka. Kalau saya diminta bantuan, waduh, saya tidak bisa karena mereka juga pernah bantu saya. Iya betul. Saatnya saya bantu mereka. Tapi untuk kepentingan pribadi saya mau nyalek, mau jadi calon wali kota, calon bupati, apa enggak adalah saya. Enggak ada lagi Kak. Sudah cukup bagi saya. Kak, apa perbedaan yang kita rasa paling mendasar Kak di zamannya kita? Ini saya berbicara Kak, waktu zamannya kita sebagai aspiratornya lah rakyat Sulawesi Selatan, lebih khusus mungkin di Dapilta, dengan perbedaan kondisi politik sekarang Kak, yang sekarang cenderung kayak barbar kalau menurut saya Kak, karena sekarang ruangnya sangat terbuka.
Ya itu karena mulai dari sistem pemilu yang liberal itu Iya. terbuka kepada semua orang dengan sistem suara terbanyak. Iya. Ya akhirnya pertarungan seperti itu. Dulu kan orang one man, one vote, one partai. Iya. Sekarang ini one vote, one person. Iya. Jadi yang dipilih adalah orang. Jadi yang menawarkan gagasan-gagasan kampanye apa segala adalah orang, bukan betul. partai. Dulu memang platform partai yang kita tawarkan kepada masyarakat apa gagasan mau kita apa ke depan. Nah itu. Nah persoalan apakah masyarakat suka atau tidak suka partai itu, gagasan platform partai itu dia pindah ke tempat lain kalau dia tidak suka. Dia di sini kalau suka. Nah sekarang ini karena pertarungannya orang per orang suara. Ya yang tidak punya gagasan ya apa boleh buat, beli. Nah persoalannya adalah hasil penelitiannya Burhanuddin Muntadi dengan buku Demokrasi Porsel itu. Orang yang tidak punya suara itu, orang yang punya massa kuat, basis kuat itu tetap dikalahkan orang yang beli suara. Punya massa kuat nih Kak. Ya, tapi tidak membeli suara. Tapi tidak membeli suara tetap akan kalah. Ya. Deijal tahu, saya ini 2 periode jadi anggota DPR. Lillahi ta'ala, kalau ada satupun suara saya beli. Serius gini. Lillahi ta'ala. Ini rahasia umum Kak, kalau kemudian orang terpilih gara-gara. Kalau ada orang di dapil kelurahan yang merasa saya pernah beli suara dan mampu buktikan bahwa saya kasih uang dan beli suaranya, saya beli 1 juta per 1 suara. Wah, silakan komen nih. Silakan komen. Silakan. Kalau ada yang merasa semua pernah dibeli. Ulun Raya, dapil Raya Kak ya. 4 kabupaten. Kalau ada yang pernah merasa saya kasih uang dan saya beli suaranya, saya bisa ganti 1 juta. Dan dari 100 caleg di dapil itu, selalu saya urutan kedua. Pemilu pertama 2009 saya terpilih itu yang kalahkan saya hanya Pak Buhari, Buhari Kahar. Secara jumlah suara Kak ya? Ya jumlah suara. Karena ya tidak bisa karena nama belakang namanya. Iya betul. Siap. Lalu pemilu 2014 yang kalahkan saya itu dari 100 caleg di dapil saya itu hanya panahnya Pak Bupati Lu Utara. Betul. Teman saya di Golkar. Iya. Jadi saya urutan kedua suara terbanyak. Tapi saya tidak beli suara. Nah persoalannya bagaimana caranya? Ya kemampuan kita meyakinkan orang dong. Kita datang dengan meyakinkan apa kita ketemu. Apakah memang dengan kondisi masyarakat yang waktu itu Kak belum bedanya kan sekarang ini Kak, kemarin saya bikin konten Kak soal politik. Dia bilang, "Jal, percuma kau berkoar-koar, percuma kau pote-pote, bagaimana kemudian kita memilih pemimpin dan sebagainya. Pemilihnya dulu yang perlu diedukasi." Saya kadang-kadang pusing ini Kanda, makanya muka minta gasan petunjuk arahan apa kan tumai Kanda. Apakah dulu pemilihnya masyarakatnya dulu diperbaiki nih, diedukasi dulu ini, atau si calonnya dulu yang dikasih tahu? Ya. Jadi sekali lagi, saya lanjutkan tadi. Di 2009 saya terpilih 2009 kedua. 14 saya terpilih kedua. Ini 2019 ini saya tidak terpilih. Kira orang tidak ada suara saya. Saya tetap tidak beli suara, masih suara saya besar. Iya. Masih ada sekitar 11.000 lebih. Iya. Kalau yang pemilu sebelumnya kan 13.000 dan 5.000. Di mana hilangnya dan di mana saya tidak terpilih? Karena di atas saya 2 orang di internal Golkar itu ada mantan bupati 2 periode. Iya. Ada adiknya bupati. Itu tidak bisa saya lewati. Ini kan kosaan yang tidak bisa pemilu sebelumnya saja. Ada anaknya bupati Lu Utara itu saya tidak bisa lewati. Karena mereka tidur di rumah, dia tinggal istirahat. Iya. Saya datang ke Lu Utara waktu 2014, kepala desa yang larang saya bilang jangan di sini Daeng. Karena di sini kami ditarget oleh Pak Bupati minimal setiap TPS ada suaranya anaknya Bupati 40. Seperti itu ditarget. Ya kalau saya datang ke sini Daeng mengganggu saya bahas dana desa aku nanti kurang cair. Ya saya tidak masuk di situ, tapi saya keliling di tempat lain, saya urutan kedua. Nah persoalannya di mana? Persoalannya ini memang ya Deijal benar bahwa sistem juga yang harus diperbaiki. Baik. Masyarakat juga harus diperbaiki. Calegnya juga harus diperbaiki. Kalau Deijal mengatakan barbar, ya pasti barbar. Ini persoalannya janti. Deijal ini saya tahu aktivis KMP, aktivis organisasi pemuda. Tetapi jalurnya sebenarnya seorang aktivis seperti saya sebelumnya adalah menuju ke jaring politik. Iya. Tetapi sekarang ini kan tidak bisa. Karena pemodal yang sudah masuk menghadang. Nah ini adik-adik ini mau kemana gitu. Ya syukur Deijal bikin podcast, bikin begini. Ya lain mau kemana aktivis ini. Ya karena sudah masuk ini.
Pemodal itu. Iya, pemodal. Kita sebutlah oligarki misalnya. Yes. Tidak ada masalah Kak ya. Ya oligarki karena bukan hanya pemodal, anak penguajabat, anak penguasa di sini ada. Iya. Ada semua di sini. Baik. Nah ini mau kemana nih? Oke. Yang tidak punya duit, tapi dia punya gagasan, punya wawasan, punya latar belakang sebagai seorang politisi, terbiasa mengagregasi persoalan mau bahas perda, sudah terbiasa mereka membahas ADART, perda, tapi ini tidak ada. Ya wajar kalau keadaannya di sini posisi DPR sekarang dengan yang dulu ya silakan. Ya sudah pasti terlihat kan alurnya. Iya. Prosesnya ini tidak sama. Kak Armin mau bilang bahwa yang sekarang ini lebih mengikuti maunya pemodal. Ya iyalah karena dia tidak bisa. Saya kalau saya mau beli suara kemarin ini tambah ada modal saya sudah 11.000. Iya. Yang terpilih hanya selisih 1.000 dengan saya. Iya. Saya beli saja 2.000 lagi masih bisa saya. Iya. Terpilih tapi saya kan memang tidak mau. Itulah yang membuat tim saya selalu ya mau apa? Kalau bos tidak mau beli suara ya bagaimana kita ini? Jangan juga saya terpilih kalau saya mau beli. Kenapa pikiran tak begitu Kanda? Kenapa tidak seperti yang lain saja gitu Ya ya? masa saya mau memperjuangkan masyarakat, saya Tompi juga yang beli suaranya. Anda yang mau pilih saya, beri kepercayaan kepada saya supaya saya berjuang. Kalau saya mau beli suara, berarti saya juga yang mau berjuang, saya juga yang beli. Berarti target saya mau duduk di kursi ini apa? Iya. Berarti saya bukan mau berjuang dong. Ini yang harus diselesaikan dulu persoalannya setiap para politisi. Apakah kita berada di dalam jabatan struktur seperti pemerintahan seperti ini? Apakah kita bicara status atau ada fungsinya? Gengsi atau fungsi? Ini menarik ini. Nah sekarang ya kan yang lebih dikedepankan adalah gengsinya, fungsi ditinggalkan. Gengsinya yang utama tadi, status. yang terhormat, alena beliau. Oke. Sehingga orang ramai-ramai ke sini. Dan siapa yang mau menjadikan ini menjadi sebuah gengsi? Ya kita masyarakat publik. Kalau kita juga tidak memberi penghargaan seperti itu, ya tidak ada gunanya kan. Betul. Harusnya yang menjadi penghargaan macam Deijal seperti ini, yang punya kreatif seperti ini. Amin. Anak-anak muda seperti ini yang tidak dia lahir dan tumbuh sendiri, mencari jejaknya sendiri, mengatur kehidupan sendiri, bikin podcast begini. Entah ada yang mau tonton atau tidak tonton, tapi itu bukan urusan lain, urusan lain. Betul. Tetapi saya sudah berbuat gitu. Persoalan apakah ini perbuatan ini punya harga atau tidak, itu bukan urusan saya, itu urusannya Tuhan. Masya Allah. Nah persoalan sama juga ini tadi, kita masuk di DPR ini kita mau apa? Dua niat yang menentukan. Dua niat, ya. Kau mau buru statusnya atau mau buru fungsinya? Buru statusnya atau fungsinya? Yes. Kalau statusnya perlu lebih cenderung pada gengsinya. Kesana kemari bergaya sebagai seorang wakil rakyat kan. Pin. Iya pin. Di warung kopi pun masih pakai. Tapi kan tidak salah gak tuh? Ya tidak salah, tapi pertanyaannya pinmu bergaya, gengsimu kau kedepankan, tapi fungsimu tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat. Karena fungsi yang lebih utama, datang ke dewan itu, datang ke kekuasaan itu adalah fungsi, perjuangan. Kursi yang diduduki tidak alat untuk berjuang. Karena dia kursi ini punya legitimasi, kursi Anda tidak punya legitimasi. Yang saya tangkap sederhananya, Kak, bagaimana mungkin ya seorang aspirator atau bagian politisi mau menjalankan fungsinya kalau prosesnya keterpilihannya itu tidak sesuai dengan apa yang semua proses, setiap sesuatu hasil dilalui dengan proses yang tidak semestinya, pasti juga hasilnya tidak maksimal. Anda yakin dengan statement ini? Yakin. Wih, bahayanya itu Kak. Karena saya melihat semua orang yang sukses dan berhasil dan survive dan dikenang oleh sejarah adalah melalui proses yang jelas. Hidup ini legacy. Apakah yang mau ini apakah? Memangnya kita mencari duit ini, mengumpul duit mau dibawa mati? Tidak. Legacy, jejak. Jejak, betul. Kita di mana berjejak tuh? Di DPR ada jejakmu enggak? Jangan tiba-tiba menjadi anggota DPR selesai, yang dibilang orang Arab, uju di kakak ada miha. Ada aja yang tidak adanya sama aja. Tapi kan begini Kak, sumpama kalau misalnya ada anggaplah politisi yang mau maju ke legislatif atau mungkin ke eksekutif yang berpikirannya mungkin mindsetnya begini Kak, tidak apa-apa saya bayar karena saya punya uang, nanti tetap saya berjuang sesuai fungsi. Ya iya seperti itu, tapi niatnya sudah ini Tuhan tidak bisa dibohongi dan hati nurani tidak bisa dibohongi bahwa niat salah. Artinya biar bagaimanapun Kak, itu pasti akan berusaha untuk bagaimana kita mengembalikan modal kemarin kita yang keluar. Ya iyalah. Seperti itu. Mengembalikan yang modal yang kemarin dan menyiapkan lagi untuk bersiap lagi berikut kan. Dua modal, bukan hanya menjadi yang kemarin. Oke, ini mempersiapkan lagi. Jadi setengah, kalau 5 tahun 2,5.
Ya bupati, gubernur, Ya, apa ya. segala kan ini 2,5 mengganti yang kemarin. Oke. Nah 2,5 tahunnya lagi menyiapkan lagi untuk ke depan. Sorry nih Kak, saya punya keresahan ini Kak. Dan ini keresahan lama sekali saya pendam dan tidak pernah saya cerita. Di kesempatan terbaik ini Kak, saya mau cerita di kita. Yes. Saya kurang tahu ini, mohon maaf sebelumnya tapi kesan kalau ada yang nonton dan sebagainya tersinggung. Saya agak khawatir akhir-akhir ini Kak kondisi politik, karena yang dipertontonkan itu seolah-olah itu masyarakat itu bodoh Kak. Mau saya begini Kak, ada kemudian anggota dewan, ada mungkin yang kemudian bekerja, artinya dia sekarang sudah di bagian menjadi struktur. Terus dia menyampaikan bahwa ini adalah bagian daripada kerja saya, program saya dan sebagainya. Yang kemudian nanti tujuannya adalah untuk kepentingan tahun politik selanjutnya. Tapi itu pakai uang negara Kak. Yang notabene dipakai untuk membranding bahwa ini karena saya gini. Apakah kemudian ini bagian daripada kesalahan berpikir? Atau memang ya sudahlah, ini sudah dianggap yang biasa Jal, ya udahlah yang biasa itu kita benarkan Jal. Kita paham masuk ke ini Kak ya. Jadi dia pakai uang negara untuk kepake kepentingan pribadi gitu ya. Tapi tetap ranahnya pada politik. Ya. Saya agak-agak terganggu biasa kalau saya lihat, wih, maksud saya memang fungsimu begitu, kerjamu begitu. Jadi kalau saya Kak, anggaran, legislasi dan pengawasan, kalau nu kerja ini menurut saya tidak ada yang istimewa Kak. Tetap ya sama Kak, memang begitu. Kalau kemudian dari tiga ini caranya kemudian agak lebih sedikit berbeda, ya itu baru saya respect. Itu gimana itu Kak? Kalau tanya teman-teman saya di Iya. periode lalu, kalau tidak salah saya yang sampai pukul-pukul meja berteriak itu ketika kita rapat kerja di Batam kalau tidak salah. Iya. Ini kan ditonton orang nanti. Iya. Silakan aja. Iya. Saya yang memberontak itu tentang program-program yang seperti itu. Kalau memang didasari kepada ada persoalan di tengah masyarakat, Iya. itu tidak apa kita berjuang anggarannya untuk itu. Oke, itu tidak masalah. Tetapi kalau kepentingan kita yang mau diladeni, Iya. dicarikan anggaran untuk itu, di situ kan problem. Oke. Nah, di situ tadi masalah kenapa saya teriak. Karena itu sudah kan mengada-adakan namanya. Iya. Mengakal-akali anggaran. Iya. Tapi kalau memang ada problem masyarakat, ada argumennya, ada narasinya yang kuat, lalu kita anggaran itu memang dibutuhkan untuk itu, kenapa tidak? Karena saya selalu bicara kalau selama di arena politik, selalu bicara kepada output dan outcome-nya. Tidak apa anggarannya besar, sepanjang juga output dan outcome-nya juga besar. Oke. Tetapi kalau anggaran besar tapi kemanfaatannya tidak pernah terlihat kepada masyarakat. Oke. Lebih-lebih lagi kalau anggaran ini memang hanya untuk memfasilitasi kita. Ya, itu maksud saya Kak. Nah ini kan sekarang saudara Deijal tahu, saya tahu maksudnya ini sudah macam-macam lah di kita kunjungan ini. Cuma saya kasih ingat, Iya. mudah-mudahan mereka dengar yang mau nyalek lagi. Iya. Itu masyarakat tidak bodoh. Ah. Itu tidak berkorelasi positif dengan suara. Ada yang menganggap dan ada yang sudah teman-teman bicara kepada saya, dia menganggap apa kunjungan-kunjungan itu Iya. dan pertemuan itu kan ada honor. Iya, jalan dibiayai. ya. APBD Kak. Oke. APBD jelas. Nah, dan itu saya lihat sekarang ini kita dulu ya paling kunjungan ke daerah itu paling 2 kali sebulan. Ini sekarang ini tiap minggu 3 kali. Iya, kalau nggak salah. hampir Nah, ya. itu besar itu. Iya. nilainya. Karena 85 orang kali itu. Tapi saya tidak mempersoalkan itu haknya mereka. Iya, oke. Tapi saya mau mengatakan bahwa salah mereka kalau mengatakan bahwa dia sudah banyak dibagi. Masyarakat tidak bodoh. Dia tahu bahwa itu uang negara. Oke. Karena itu ketika ada yang mengklaim bahwa itu pemilihnya. Iya. Oh enggak ke situ. Tidak ada korelasinya. Dari korelasi Nggak tadi. ada. Oke. Kita pun berjuang, memang juga keliru kalau kita memang berjuang untuk kepentingan rakyat, karena itu untuk niat seperti itu. Iya. Itu kalau saya sih kemarin saya berjuang anggaran karena saya tahu contohnya petani merica di Luwu Timur. Luwu Timur ya. Itu sangat besar, tapi dia pernah berkeluh kesah kepada saya kenapa di luar negeri yang dikenal itu merica adalah bangka. Apa kelebihannya bangka dari Luwu Timur? Nah, jadi apa yang Anda tuntut? Dia bilang kami juga ingin setara dengan dia. Dikenal di Eropa itu hanya Indonesia itu dikenal merica bangka, bukan merica sini. Akhirnya merica kami ini dibawa ke Bangka dengan merek Bangka. Oke. Nah, saya bilang ke Dinas Perkebunan, coba antar itu petani di sana untuk belajar di Bangka Belitung. Oke. Nggak ada anggarannya Pak, ya saya perjuangkan, cari anggarannya. Nah, berangkatlah dia belajar dari situ, akhirnya diteliti dan diberi juga label tersendiri. Sekarang sudah naik. Persoalannya, apakah ada suara saya tunggu dari situ? Saya berharap, tapi memang tidak ada korelasi positif. Karena niat saya sudah pasti, apakah saya memberdayakan petani atau mau cari muka sama rakyat ini? Iya. Dua kondisi itu. Dua kondisi itu tadi. Iya.
Ya tentu semua orang anggota DPR tidak munafik bahwa kita memperjuangkan juga berharap ada suara. Ada suara, tetapi tidak otomatis di situ. Karena bayangannya adalah, bayangkan kalau semua program yang kita perjuangkan itu hanya kepentingan suara. Nah, ini. Ya, di sini kan persoalan. Ini penting, ini betul itu, Kak. Kalau kita berjuang kepentingan rakyat hanya karena mau buru suara terus, loh, ini kau mau mensejahterakan masyarakat atau mensejahterakan dirimu, kan di situ persoalan. Ini yang tidak tuntas. Itu, Kak. Iya. Nah, saya lihat yang Ijal mulai setir tadi itu, ya teman mencoba mengkorek, mencari anggaran besar untuk kunjungan. Enggak Berarti kalau setiap program yang dijalankan misalnya adalah untuk kepentingan bagaimana mendulang suara berarti itu secara apa itu kan tidak melanggar aturan tapi secara etis. Itu konsekuensi logis. Oke. Jadi bukan itu tujuan. Tujuan memang adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang saya mau cerita tadi tentang merica itu. Tujuan kita adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Persoalan dia backup kita, dia dukung kita suara kembali kalau kita caleg atau tidak, itu konsekuensi logis. Itu konsekuensi. Bukan tujuan. Dan itu harus kita terima, Kak. Iya, itu. Walaupun kemudian sudah kita bantu dan masyarakat tidak memilih. Iya itu. Kalau dia pilih atau tidak dipilih itu bukan isi, itu domainnya. Oke. Domainnya adalah apa yang dia keluhkan tadi rakyat tentang merica ini. Lalu kita bantu, ya domainnya di situ. Sebagai manusia biasa kita berharap ada feedback sebagai dukungan suara berikut, tetapi itu bukan tujuan. Dia hanyalah konsekuensi logis. Konsekuensi logis itu adalah tujuan saya mau makan, ya makan. Konsekuensi logisnya kenyang. Ya kan seperti itu. Paham, Kak. Nah, tapi begini kemudian yang terjadi, Kak. Saya kan selalu baca komentar, Kak. Bahkan saya banyak mendapat inspirasi dari netizen itu, Kak. Terutama komentar-komentar soal politik apa segala macam. Jal, buat kami anak-anak muda. Jadi inilah yang membuat kadang-kadang langkah kami sudah Pak Dede, karena kita berusaha untuk mencari position yang lebih baik, bagaimana memberikan kira-kira gambaran politik ke depan yang lebih baru, gaya baru, beradaptasi dengan perkembangan. Tapi kadang-kadang bilang, kau juga itu banyak sekali bicara, musot tak tongko juga. Nanti kalau duduk kau juga pasti begitu tonji kau juga dengan yang sekarang, sama tonji kau juga. Kalau nak kena miko kekuasaan, nak kena miko uang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang itu kita, padahal tidak begitu. Tiba-tiba ada macam-macam lah dan seterusnya. Kadang-kadang juga politisi, ini yang kalau versi politisinya, Kak. Jal, susah ton juga kita kodong. Kita tidak bekerja. Kita tidak memberitahukan kita memberitahukan apa yang kita kerjakan, dibilang pencitraan terus. Kan begitu kira-kira. Kita tidak upload, tidak mempublikasikan, dianggap kita tidak bekerja. Makanya lebih baik kita memperlihatkan saja biar dikira pencitraan, tak kalah mau media apa. Karena memang mindsetnya masyarakat yang susah dirubah aja. Mindsetnya masyarakat yang susah dirubah. Pertanyaan saya sederhana, kan siapa sebenarnya mindset yang mau dirubah ini? Itu yang saya kadang-kadang, Kak, masih siapa di mana dulu awalnya ini, Kak? Siapa yang pertama dulu harus berubah ini mindsetnya? Dua-duanya. Tetapi pada akhirnya kita harus berkesimpulan bahwa dimulainya selalu didasari oleh kepada pemerintah itu punya kekuasaan, power, kayak power itu yang mampu mencipta sistem politik. Kalau tidak mampu, dia mendorong ke arah ke kiri, pasti ikut ini ke kiri. Itulah bandulnya yang ditentukan oleh kekuasaan. Itulah gunanya legitimasi. Kenapa orang mencoblos? Karena ini punya legitimasi. Legitimasi itu. Tanda tangannya itu beda dengan tanda tangan Nejal dengan betul. Karena di mana perbedaannya? Sama-sama tanda tangan. Ini punya legitimasi, ini punya tidak. Itulah demokrasi. Itu demokrasi. Pemilihan. Nah, sekarang kekuasaan ada di tangan kau yang memegang bandul. Nah, kalau bandul ini juga sudah tidak beres, ini kan bandul berputar itu mengikuti irama itu. Masyarakat akhirnya kalau dia mengikuti drama ini kan itu yang dimaksud separatis. Drama itu. Nah, tetapi separatisme itu lahir. Siapa teori buku saya baca kemarin itu? Karena tidak ada ruang di sini. Lahirnya pemberontakan, lahirnya demonstrasi itu kan melihat ada tidak pas. Baik. Karena itu demokrasi membuka ruang ini, ruang sparring partner ini agar dia jangan lalim. Baik. Nah, karena itu kalau ini mau dirubah, buka dulu ruang, istilahnya free public space, yang ruang-ruang untuk berkompetisi secara bebas, berdemokratis, baru kita ini. Tapi ini kan tidak ada tercipta itu. Ijal ini agak hati-hati, bisa nanti dijadikan undang-undang IT apa segala macam. Betul. Yang sebenarnya
Nah, makanya undang-undang juga diatur itu kan fungsinya wakil rakyat di situ. Ya, itu betul, ngambil betul. dari sini. Betul. Tapi itu tadi persoalannya ketika kita tiba-tiba di kekuasaan Ya. menjadi terseret juga di Ya. situ persoalan. Di situ persoalan. Iya. Di situ integritas Kak Di. Oh, ini yang penting. Di situ dasarnya. itu dasarnya yang membedakan yang lain dengan yang itu. Integritas Kak Di. Iya. Wah. Kenapa saya bicara tadi integritas juga bukan sesuatu yang serta-merta. Ya, Integritas itu dibangun dari sebuah proses panjang. Proses betul. Nah, karena itu kalau ada yang saya bilang tadi tiba-tiba ada di kekuasaan tidak ada proses yang jelas. Iya. Ya ini juga kan dari mana bangunan integritas Betul, ini? Karena betul. integritas itu bukan sesuatu yang serta-merta tiba-tiba hadir dalam Langsung hidup muncul setiap orang. begitu. Nggak bisa Kak Di. Oke. Dia didasari oleh perjalanan panjang. Oke. Nah, kalau ini proses ini tadi beli suara, orang Iya, tidak iya. pernah basic training, tidak pernah LDK tiba-tiba ada di sini. Ya gimana ceritanya? Oke. Artinya kita mau sarankan begini kalau saya tangkap Kak. Kayaknya kita lebih menyarankan supaya masyarakat itu memilih yang latar belakang aktivis dibanding pengusaha. Ya sebenarnya bukan di latar belakang aktivis, lihat juga integritas orang. Jangan lihat. Oke. Nih. Bukan background Iya. itunya Kak Di. Oke. Karena kalau kita mengatakan juga aktivis nanti ditangkis lagi. Sebut mi semua. Nah, saya aktivis juga. Saya aktivis Karena juga bukan ya. di dasar itu, dia berarti prosesnya perlu dipertanyakan. Prosesnya. Iya. Oh. Berarti meskipun kau aktivis tapi prosesmu tidak jelas. Dilihat biodatamu mantan pengurus, tapi Iya. ternyata hanya datang di situ jadi pengurus, tidak pernah menjadi pengagregasi, tidak Iya. pernah menjadi penggerak di situ, Iya. tidak pernah apa. Jadi enggak ngerti. Oh, oke. Siap. Nah, Kak, sepakat kita bahwa kalau dikatakan bahwa demokrasi itu memang berisik, Ya memang harus. harus berisik Kak. Iya. Nah, kondisi Sulawesi Selatan ini Kak memang sudah tepat demokrasinya Kak, sudah berisik Mi Kak. Karena ada yang selalu saya dengar Kak, ya udahlah jangan Tommy kayak juga enggak bagus kalau kita terlalu ribut-ribut. Ya jaga kita punya karakter nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan. Siapa tahu. Maksud saya Kak, saya agak kurang setuju Kak. Nah, Kalau saya, Kak. ini yang Iya, ini tabe. budaya Indonesia kadang-kadang memandang demokrasi itu seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang anak-anak mahasiswa Iya. yang kritis, Iya. pakai anak-anak emang halau jalanan. Pasang lagi ini. Ini, Ya, oke. mau lewat. Iya. Nah, kalau ditelusuri mereka berdemonstrasi ini memperjuangkan harga BBM turun, Iya. bukan untuk kepentingan anak mahasiswa ini, untuk kepentingan kita semua. Baik. Tapi kenapa tidak ketemu ini? Berarti persepsi masyarakat kita juga yang tidak nyambung kan? Iya, Itulah iya. karena kepentingan diri sendiri yang gini. Tetapi untuk sekarang di Ijal ini, Iya. masyarakat kita ini lebih cenderung kepada apatis. Apatis Kak ya? Ya, apatis. Oke. Mau korupsi di situ korupsi mau kau saja, tidak ada urusanku. Saya juga lagi urus diriku sendiri nih. Iya. Ini yang sedang terjadi di bawah. Ini sedang terjadi Kak ya? Terjadi. Oke. Ya kemarin ada penggeledahan, ada Ya, pemanggilan oke. apa, tahu itu masyarakat tidak mau. Dia Iya. hanya dengar tapi tidak ada terserah mi deh urusanmu, Mi, deh. Saya juga lagi ngatur hidup ini. Iya. Fokusnya kami ini cari makan ini. Ya, cari makan. Iya. Entah nanti mau sudah kau korupsi, mau kau turun lagi, mau jadi caleg nanti pikau lagi. Iya. Nanti bisa lagi diatur Ki. Kenapa seperti itu? Yang saya tangkap adalah ternyata ketika saya sungguh-sungguh memilih Anda, ternyata Anda juga mengecewakan saya. Wih. Ketika saya harap Tommy Anda yang mau saya pilih Iya. Anda menjadi anggota DPR, jadi ini, ternyata tidak ada, nasib kami tidak begini, tidak ada Iya, perubahan. tidak ada perubahan. Ini. Akhirnya kekecewaan apatisme itu lahir. Ya ujungnya money politik mesin saja uangmu. Iya. Karena itu sama juga yang dipilih tidak mampu memperjuangkan. Dan juga kadang-kadang ada bahasa begini Kak. Daripada kalau terpilih mungkin nanti kita lihat minta Ya. kalau sambil memang mi pada. Ya. Seperti itu. Parah. Tetapi yang harus dipahami itu juga itu pentingnya juga pendidikan kepada masyarakat Iya. bahwa itu tadi akhirnya tergiring itu dari fungsi tadi ke gengsi. Iya. Karena ini fungsi tadi ini tidak terekam dengan baik melalui media, Iya. orang tidak tahu. Katakanlah saya sudah berbuat di DPR, orang nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah ini yang pencitraan ini tadi ini yang ditahu. Jadi publik kita juga ini kan. Iya, nah ikuti juga Kak. Iya di pencitraan itu cenderung kan dibalik. Iya. Nah ini yang dia percaya masyarakat tahu. Oke. Nah ini. Nah katakanlah contoh dulu ada ini lucu-lucu aja Ya. jangan ditanggapi. Iya. Saya dulu berjuang untuk bagaimana saya ketua pansus pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Iya. Berjuang habis-habisan. Saya sementara rapat dalam bertarung akhirnya berhasil. Tetapi yang dikenal bukan saya, teman saya anggota pansus itu yang dikenal satu dapil saya. Iya. Di mana masalahnya? Karena masyarakat tidak tahu apa yang sedang saya kerja berdua Ya. di sini. Teman tadi mendengar, tapi lebih duluan dia menelpon. Sudah nih, kami sudah Mi. putuskan di sini. Iya. Ya jadi bapak yang dikenal Lijal yang dikenal Iya. kepada saya. Karena di expose. Ya, tetapi percayalah, saya yakini bahwa percayalah,
Kalau mau jujur juga masyarakat dia tahu ini orang berjuang dengan ini tidak. Di mana tingkat kepercayaan saya itu karena saya jarang juga terekspos dan saya meyakini diri saya sungguh-sungguh berbuat. Iya. Dan saya tidak pernah beli suara, tetap besar suara saya. Iya. Itu rahasianya bagaimana sih Kanda? Rahasianya adalah masyarakat itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Kalau dia beli suara itu, karena dia kau mau bohongi saya beli suara. Tapi kalau saya datang meyakinkan saya bicara apa adanya. Apakah kami masih bisa berharap kepada masyarakat ini Kak? Bahwa dia bisa memilih betul-betul yang punya bisa asal kau benar murni seorang punya integritas. Berarti bolanya di kita Kak ya? Iya. Kan Ijal tadi bertanya apa rahasianya? Itu rahasianya saya. Oke, menarik. Saya boleh dicek dan boleh ditanya masyarakat di bawah. Kalau saya datang memang, jangan pilih saya kalau saya mau beli. Demikian lain. Lillahi ta'ala. Kalau mau jika dibayar jangan pilih Kak. Saya. Oke. Kita bilang begitu kan? Ya saya bilang. Lillahi ta'ala jangan pilih saya gara-gara itu. Bagaimana responnya masyarakat? Ya tidak. Dan di situ juga dipelajari. Di situ Mika. Di situ orang nilai Kak Di. Ini rahasianya. Tapi persoalannya apakah Anda seorang caleg berani melakukan itu di depan publik yang Anda kumpul 20 orang itu satu rumah itu mengatakan jangan pilih saya karena uang. Berani? Baik. Saya berani lakukan. Kenapa saya berani lakukan? Karena saya punya integritas sendiri. Kalau Anda tidak pilih saya tidak ada masalah tuh. Dan ketika Anda kemudian Kak Armin tidak terpilih misalnya, anggaplah begitu Kak. Memang tidak ada masalah Kak. Tidak ada persoalan. Tidak perlu stres-stres amat. Karena selalu ada tuan juga yang tidak terpilih Muhammad langsung gila Kak. Ya. Ini anggota tim saya ketika saya bicara depan orang itu tidak dapat betul mikir suara ini. Saya jangan nih. Mau ini apa? Tapi ternyata besar terus. Iya. Oke. I see. Nah persoalannya kau mampu tidak mengatakan itu depan publik seperti itu. Itu ujian integritas di situ. Itu integritas di situ Kak Di. Ini rahasianya sebenarnya. Kenapa Kak Armin tidak percaya Kak Armin dapat terpilih 2 periode, bahkan hampir 3 periode karena suaranya besar, tidak beli suara, tidak percaya saya. Ya saya lakukan. Masya Allah. Nah persoalannya, kau mau coba lo coba mau kau? Kalau kau berani lakukan itu. Kalau saya lakukan saya. Wah. Oke. Kalau nanti dari jalan tidak percaya masih ada video-video saya kalau ketemu masyarakat di rumah saya. Boleh. Itu ada saya. Iya boleh. Boleh kita telusuri ini ya. Yes. Iya. Dan ini kan saya tahu ini ditonton orang. Iya. Masa saya berani mengatakan begini kalau tidak seperti itu? Iya, betul. Ini orang nonton bebas, orang nonton di YouTube. Betul. Semua orang bisa mengakses. Yes. Betul. Dan kalau ada yang keberatan nanti ke kedai Ijal aja. Iya. 1 juta ini Pak Ijal, beli ke suara aku dulu Pak Armin 50.000. Ada buktinya, bisa dibuktikan. Kalau dibayar di Pak Armin bisa aja Pak 1 juta. Masya Allah. Silakan kedai Ijal terima kalau ada pengaduan nanti bahwa saya pernah beli suaranya. Menarik. Saya bayar 1 juta. Oke. Nah, saya satu yang pasti juga ini Kak, ini kan sudah menjelang ini Kak 2024, sudah menjelang tahun politik dan sebagainya. Ada beberapa keresahan saya sih sebenarnya Kak. Kadang-kadang saya melihat bahwa ada pernah saya dengar Kak beberapa oknum yang menyampaikan, jangan mikir dulu terlalu turun, dekat-dekapi. Kayak itu masyarakat lupa jika nanti juga lebih dekat-dekapi baru kita kelihatan turun. Jadi saya menganggap Kak, sebagai bagian daripada publik, saya merasa bahwa kau menton jepade kasih bodoh-bodoh kini. Saya menganggap selalu begitu Kak. Mungkin saya cara berpikirku salah, mohon dikritik kalau saya keliru. Jadi saya merasa bahwa orang akan turun ketika dekat-dekat pi dan sebagainya, dan ketika terpilih lama pilih lagi baru turun. Maksudnya adalah kelihatan bekerja. Nah itu yang kadang-kadang masih menjadi keresahan Ganda. Apa yang meresahkan fakta begitu? Muhammad Rasulullah. Kalau saya turun duluan, kau lupa saya. Kalau katakanlah saya politisi, kau lupa saya. Kalau berarti habis modal saya. Iya. Nah, kecualikanlah saya tadi kan. Iya. Kalau saya turun juga tidak beli suara, tidak terpilih saya. Iya. Saya ini masih besar, tapi karena saya tidak mau beli, ya tidak terpilih lagi saya. Iya. Jadi kesimpulannya beli saja. Masyarakat juga dia bilang saya pilih kau juga. Tidak dengan tidak saya ambil uangmu, belum tentu juga kau perjuangkan saya. Baik. Jadi sudah ketemu. Apa cara yang harus dilakukan? Ya itu. Nah, ini butuh diskusi panjang tentang itu. Karena ini harus diskusi panjang seperti ini. Betul Kak. Ya. Nah kalau kita lihat Kak kondisi demokrasi, kondisi politik sekarang di Sulawesi Selatan khususnya Kak, ini banyak yang mau dengar ini Kak, tanggapan pandangan dari kita. Terutama di era sekarang ini Kak, yang kita tahu bagaimana begitu banyak sebenarnya isu-isu yang mengemuka tapi begitu cepat juga hilang Kak. Saya kurang tahu apakah ini memang sengaja untuk diredam. Banyak juga orang takut Kak untuk bersuara karena sedikit-sedikit dijakal misalnya orang. Oh bukan itu. Kembali yang itu tadi.
Mencuri kau curi uang kau korupsi. Iya. Oh, kau ditangkap KPK. Iya. Urusanmu, saya tidak ada urusan saya. Apatisnya Kadi. Oh yes. Paling bisik-bisik di warung kopi, bisik-bisik ini. Berarti ini politik tidak menarik bagi publik, Kak? Ya politik masyarakat sekarang ini tidak percaya kepada apa yang kalian lakukan, pemimpin ini. Kepada politisi ini. Iya. Oke. Caranya supaya dipercaya tahu, selain integritas yang kita bilang, adakah mungkin sistem? Nah itu yang saya bilang panjang kalau gitu. Panjang. ceritanya. Oh, oke. Kalau ini mau dicerita, cara paling pendeknya adalah Ya. ya berani memulai aja. Berani memulai. Bahwa berani, tapi itu barang langka. Berani Anda menjadi caleg, berani caleg tidak mau beli suara, ya Anda tidak terpilih harus siap. Karena memang enggak. Ini sudah hasil penelitian disertasinya Murna tadi. Iya, kan betul. Enggak bisa karena sistem. Tidak bisa ke sistem Kadi. Nah masyarakat juga tidak juga apatis, tidak pergi mencoblos, dia juga pasti mencoblos. Iya. Ya datang saja mencoblos, karena ada bimbang tadi kan. Betul. Oke, Kak, saya juga akhir-akhir ini, Kak, tadi kan yang menarik sekali kita bilang bahwa sekarang lebih banyak menonjolkan bahwa kedudukan, lebih banyak orang menonjolkan gengsi dibanding kemudian fungsinya dan sebagainya. Lalu bagaimana cara kami ini anak muda, Kak, untuk memberitahu, yang kau tak lupa bos, tak lewa-lewa itu gengsi tak lewa-lewa iya. Karena kadang-kadang juga begitu, Kak. Kemarin kan sempat ada polemik-polemik di kantor DPRD provinsi juga saya lihat, Kak, yang kemudian notabene seolah-olah gitu ada yang kayaknya memang melebihi dibanding 85 anggota dewan yang lain gitu ya. Nggak usah saya sebutkan data, tapi mungkin kita tahu sama-sama. Bagaimana caranya kita tahu bahwa lebih penting kan kedua? Apa kami ini anak muda gini, Kak? Bagaimana supaya kami kan ini butuh keteladanan, Kak. Sehingga kemudian kami bisa mengikuti itu kalau itu baik. Sebenarnya kan dasar awalnya itu adalah kesadaran eksistensial. Iya. Yang sebenarnya. Jadi kesadaran eksistensial orang harus percaya diri bahwa dia datang ke sini memang mengemban tugas. Oke. Gitu. Sehingga cara berpenampilannya dia tidak terlalu berlebihan. Iya. Dia tidak mengedepankan kepada gengsi itu tadi. Sekali lagi, ini yang harus diniatkan dari awal datang sini adalah karena fungsi. Gengsi itu adalah konsekuensi logis. Karena kau sudah berbuat baik, bekerja secara baik berdasar integritasmu, konsekuensinya kau akan punya harga. Tetapi sekarang ini kan gengsi itu diciptakan agar punya harga. Padahal gengsi itu tidak dibikin. Gengsi itu konsekuensi dari apa yang kita perbuat. Tapi terjadi sekarang ini kan gengsi yang dikedepankan, perbuatan fungsi yang ditinggalkan. Iya. Nah kejar sekali orang itu kan. Akhirnya semua status sosial ini dikedepankan kepada gengsi itu. Apalagi media sosial sekarang orang bisa Betul. Dulu kita bagaimana menjadi artis harus menunggu kamera televisi. Kalau perlu ada orang diwawancara kita berdiri di belakangnya kan. Sekarang ini sudah orang bisa berkamera sendiri, bisa ini. Karena itu merah teras juga. Kadang-kadang kita tidak punya mobil, di mobilnya orang kita bergaya kan. Nah akhirnya masyarakat yang tidak ngerti, dikira orang kaya nih. Iya. Nah ini merah teras seperti itu. Nah politisi juga seperti ini. Iya. Jadi berburu seperti itu orang. Nah pada akhirnya Dajjal ini sekarang ini adalah bahkan orang yang punya duit sekalipun tidak punya percaya diri karena status sosialnya tidak ada. Sekarang ini status sosial ada di kekuasaan. Karena itu orang kaya pun mau masuk juga di kekuasaan. Karena dikejar statusnya. Padahal status itu adalah gengsinya. Coba kita selama ini kedepankan apa sebenarnya tugas-tugas DPR ini yang ditawarkan. Iya. Tidak sembarang orang berani mau jadi caleg. Kalau betul-betul menjadi politisi karena fungsi. Kan dia bilang, tidak tahu saya mimpi, tidak tahu saya bicara. Iya. Ini jujur aja, saya minta maaf ya kalau ada yang merasa orangnya tapi saya tidak mau sebut nama. Iya. Saya 10 tahun di DPR, ada teman saya 2 periode, satu kali pun bicara tidak pernah. Tapi ketika caleg DPR RI terpilih lagi dia. Sekarang ada di DPR RI. Tapi tidak pernah satu kali pun bicara sini. Berkali-kali saya bicara kok juga. Saya sudah kasih konsep. Ini kok bicara. Jangan. Tapi dia terpilih karena dia banyak modal, banyak duit. Sekarang apa yang kita harap dari ini? Ya masyarakat kita seperti itu kan. Kenapa dia? Nah dia orang kaya. Untuk apa lagi di sini? Kalau dia bukan mau cari duit. Bukan mau cari duit status. Yes. Gengsinya yes. Karena orang diakui kalau sudah punya itu. Saya ini lagi ada teman saya non Probimu, Chinese, Tionghoa, itu teman akrab saya.
Jadi kalau saya ambil mobil bekasnya saya ambil sana, dia jual mobil second. Iya. Jadi saya biasa tukar-tukar. Ya Anda titip saya anaknya sekarang nih. Sipit asli ini dia bilang anakku juga mau jadi politisi. Dia lagi kuliah di Universitas Pancasila Fakultas Hukum Jakarta. Ini lagi mendekat-dekat ke saya karena dia juga mau nyalek, dia juga butuh ini. Artinya semua orang sudah percaya diri ke sini dan itulah demokrasi. Nah, tetapi bukan kepada fungsinya, kepada statusnya. Dan inilah kami ini sebagai anak muda yang harus kita wanti-wanti Kadi. Nah, mestinya antum yang pernah berorganisasi kan alurnya ke sana. Okay. Anda kan sudah terbiasa memimpin rapat, berdebat, mengatur pasal per pasal, tatip, anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu. Kan ini Perda nanti akan membahas tentang itu pasal per pasal. Betul. Perdebatannya. Nah, antum yang ke sana, tapi yang datang ini yang tidak pernah bahas tatip, tidak pernah anggaran dasar rumah tangga, tidak pernah LDK, tidak pernah basic training. Ini yang datang kan dia punya modal. Nah, ini mau kemana? Ini Lande Ijal bersyukur dia terhambat di sini, dia masih punya kreasi, mau bikin podcast, mau bikin apa. Nah, anak-anak muda sekarang ini bagi saya titip kemarin ada teman yang mau berangkat di Munas Kahmi di Palu ini. Saya coba dibicarakan itu di Munas Kahmi, mau dikemanakan anak muda yang keluaran yang kita basic training. Jebolan ini Kadi? Jebolan ini semua ini terhambat semua. Karena ini sekarang sudah terbalik, ini orang yang tidak tamat SMA, tidak pernah basic training, tidak pernah latihan dasar kepemimpinan, mantan ketua PBHMI menjadi tim suksesnya kan. Ya kan harusnya terbalik, harusnya ini orang tidak pernah SD, ini menjadi tim suksesnya mantan pengurus PBHMI. Iya. Ya kan terbalik, betul, menjadi seorang politisi. Idealnya begitu Kak ya. Iya, tapi dia tidak punya modal ya, Anda tim sukses. Baik. Nah sekarang teman-temannya De Ijal ini yang tidak mampu bikin podcast apa, ya lihatlah di mana ada kekuasaan, ada mereka itu. Teminya. Di mana ada kekuasaan ada mereka. Ya ada mereka yang kita lahirkan ini, kader-kader ini. Iya. Kenapa kasihan seperti itu ada di sampingnya kekuasaan? Ini nanti dia lihat lukisan saya ini yang saya lukis. Itu. Nah ini ada di situ, ya karena di sini tidak ada ruang lagi. Karena semuanya pemodal. Iya, bagaimana caranya seorang aktivis makanannya hanya di pinggir got, lalu tidak ada punya duit karena dia bersungut-sungut memupuk dirinya, menata dirinya ini berwawasan, baca buku-buku ini apa segala macam, mulai sampai buku yang mana pun dia sudah baca tamat. Tiba-tiba yang datang ke sini orang tidak pernah baca buku. Saya baru tersadar ini loh Kak, betul. Kenapa dia tidak baca buku? Tapi dia punya modal. Modal ini tadi beli suara. Anda tidak bisa punya beli suara. Karena itu saya bilang ke adik-adik saya yang seusianya Ijal ini, kalian yang mau aktif di partai politik berhenti. Karena kau habiskan waktumu di partai politik, ujungnya orang berpartai itu adalah ujung-ujungnya mau jadi caleg kan, jadi anggota DPR. Nah, tapi ngapain kalian ada di sini bermimpi-mimpi jadi caleg tapi tidak punya duit? Mimpimu menjadi seorang anggota DPR, melolos jadi caleg dan terpilih tidak ada karena uangmu tidak ada. Ya ngapain habiskan waktu di partai politik? Jadi seumur-umurnya De Ijal ini sekarang yang ada di partai politik semua ini hanya mimpi-mimpi kosong di sini jadinya. Teminya. Ya enggak, saya bicara dalam arti realistisnya begitu Kak. Saya dalam umumnya. Kalaupun ada yang keluar dari situ yang tidak punya duit terjepit itu musibah itu. Baik, tadi kita singgung soal lukisan Kak. Yang kemudian Kak Armin juga kemudian menyampaikan keresahannya melalui lukisan, karya-karya apa segala macam. Kaget juga saya Kak. Saya ini kan juga belum lama Kak ya ceritanya kemudian melek pada politik pemerintahan dan sebagainya. Saya Kak Armin, bikin pameran waktu di Kelaro kalau enggak salah Kak ya, yang kemudian terekspos di mana-mana. Beberapa politisi senior datang membeli dan sebagainya. Ternyata tidak hanya sekedar lukisan saja, tapi memang ada pesan-pesan yang sebenarnya Kak apa sih blueprintnya Kak Armin sehingga kemudian saya ini bukan pelukis, hanya tiba-tiba aja itu disuruh ini saya apa yang ada di pikiran saya langsung kita bikin Kak. Ya bikin. Dan apa yang ada di pikiran saya itu yang saya lukis. Iya. Dan memang temanya semua nuansa politik. Iya, karena bagi saya lukisan itu bukan sesuatu untuk keindahan semata-mata. Tapi lukisan juga itu ada bicara, ada narasi di dalamnya. Dan saya menemukan, saya kan juga rajin-rajin nulis. Iya. Ternyata bahasa teks dengan bahasa visual ternyata lebih luas bahasa visual dari bahasa teks.
Contoh, kita kasih saja warna merah di katakanlah di jidatnya apa segala macam, itu kan udah bicaranya, Udah banyak bicara, terjemahannya. betul. Kalau kita dalam bentuk teks harus dinarasikan bagaimana itu berat. Dikasih jelas betul, Pi. Dijelas. Iya, oke. Nah, ternyata lebih luas bahasa visual, bahasa kode daripada bahasa teks ini Iya, tadi. bahasa tekstual. Iya, karena sesungguhnya kan bahasa tekstual adalah bahasa kode juga yang dibahasakan. Iya. Dari mulut dipikirkan. Nah, saya hanya memindahkan dari istilah saudara saya Wawan Matali Usul Iya. bahwa Kak Armin ini hanya memindahkan dari teks ke visual. Visual ke gambar. Gitu ya. Nah, ini mudah diterjemah karena bahasa teks ini harus butuh perenungan untuk membacanya, memahaminya. Baik. Persoalan apa kalau lukisan saya bagus atau tidak bagus ini tidak penting bagi saya. Yang terpenting karena tidak ada sebuah lukisan tidak ada rumus yang mana lukisan bagus. Yang mana yang bagus ini, yang mana keren. Kalau saudara lihat lukisannya Picasso itu lukisan anak-anak. Iya. Lukisannya Muhammad Ali kalau tidak salah laku kemarin 300 juta. Muhammad Ali itu lukisan anak-anak. Betul. Tapi laku 300 juta. Kenapa dia laku? Karena Muhammad Ali-nya. Baik. Nah, itu juga tergantung di situ. Baik. Nah, teman-teman mengatakan kemarin, wah ini aneh nih, pelukis menjadi Politisi, menjadi melukis. ya. Masuk di dunia seni. Selang, apanya yang aneh? Yang justru aneh itu adalah dunia politik sudah kehilangan seni. Ya kan di situ. Politik itu art. Politik itu art. Art, seni. Barusan kita yang bilang begini, Kak. Banyak tamuku politisi. Ini kita perebutkan, ini tergantung seni kita mengambil ini. Kalau kita berebut barang ini baru tidak ada seninya, itu namanya rampasan. Itu nama rampok. Ya kan, saya tidak bilang sekarang ini modelnya betul. tidak ada narasi, tidak ada seni. Oke. Makanya butuh skills. Politik itu seni. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau orang-orang yang tidak pernah dari aktivis masuk di dunia politik tidak paham ini tentang seni berpolitik. Tapi kalau belajar di dalam, Kak, salah juga, Kak? Terlambat. Ini sudah butuh waktunya berpraktek di sini, bukan tempatnya belajar. 2 tahun setengah anggaplah belajar, 2 tahun setengah cari lagi suara untuk persiapan. Di sini bukan tempat belajar. Bukan tempat belajar, Di sini Kak? bukan. Baik. Ada orang mengatakan untuk apa ada wawasan? Nah, staf ahli ada dibayar. Iya, tenaga ahli. Tenaga Tenaga ada. profesional. Tenaga ahli ini menerjemahkan apa yang kita sedang pikirkan. Bukan menyerahkan sepenuhnya ke tenaga ahli. Urusanmu itu. Nah, ini yang sedang terjadi. Itu terjadi. Iya. Hati. Kan bilang ada staf ahli dibayar. Staf ahli. Perda itu tidak perlu kita bahas, selesaikan nih. Jadi sudah ada selesai diperbaiki oleh profesor staf ahli ini. Apa lagi mau dipersoalkan, ini profesor. Harusnya dia sekedar menerjemahkan. Yes. Kasih bahasa naskah akademik, kira-kira gitulah kan ya. Oke, baik. Ketika sudah Sulsel dulu mau dirubah jadi Perseroda, kami yang gagas, kami berdialog. Iya. Staf ahli duduk di situ. Iya. Dia coba narasikan. Nah, hasil narasinya kami coba lagi. Iya. Kalau tidak sesuai dengan terjemahan pikiran kita, jangan. Iya. Oke. Yang terjadi sekarang? Saya urus aspirasi harus Berani sekali, Kak Armin, ya, luar biasa. Apanya berani? Memang faktanya begini. Faktanya begitu. Oi, oh mama, oh papa, mami dia apa? Jadi begini deh, Jal. Orang di kekuasaan itu, kalau kita dengar selama ini adalah ada namanya korupsi, ada apa segala macam ini. Di kekuasaan itu bukan, kalau kita mau ngambil barang halal tidak halal itu, standarnya bukan di halal atau haram, baik atau buruk. Iya. Standarnya itu ketahuan atau tidak ketahuan. Ketahuan atau tidak ketahuan. Ya, situ, Ji. Ji. Jadi orang tetap mengambil itu, bukan dianggap dosa, bukan apa. Yang penting tidak ketahuan, itu intinya. Wih, Kak, luar biasa banyak sekali ilmu saya dapat ini, Kak. Ya bukan dapat ilmu, saya barangkali baru ada di sini saya bicara belak-belakan. Iya, begitu. Dan banyak tamu saya undang politisi lah, tokoh publik, pengamat dan sebagainya. Jarang yang mau sebelak-belakan kita, Kak. Dan menurut saya ya ini pasti banyak yang agak-agak emosi dengar kita ngomong ini. Ya sama tadi saya bilang waktu kita di luar, bahwa kadang-kadang orang mengatakan kami tidak bisa karena perintah partai. Iya. Wih. Wah, itu namanya kamuflase itu. Kamuflase itu. Iya, itu tergantung skill kita bagaimana itu. Berarti kebanyakan suara partai tidak bersamaan dengan suara rakyat. Saya jujur ini, mudah-mudahan dicatat ya. Saya dulu ketua pansus permintaan hibah markas yang 7 hektar tanah itu. Baik. Saya jujur aja untuk terbuka mengatakan itu saya sudah ditindis dari pusat, dari ini, udah tahu saya. Tapi saya tetap bertahan. Di mana tempat bertahan saya? Karena teman-teman ada demo kan? Iya. Jangan dilepas lahan itu. Saya bertahan pada demo itu. Saya bertahan kepada kepentingan masyarakat. Perintah partai saya lawan. Karena saya kedepan kepentingan masyarakat.
Kita lawan perintah partai. Ya saya mau apa boleh buat. Masalahnya sekarang Kak, kalau kita lawan perintah partai takut di PAW Kak. Ya saya jelaskan kepada pimpinan partai saya bahwa apa yang saya perjuangkan ini adalah citra baik partai juga. Oh. Kalau perintah partai saya ikuti, maka masa tadi ini akan tidak suka kepada partai kita, tidak percaya lagi. Tapi justru saya berjuang ini adalah partai kita, meskipun ada orang yang tidak senang. Ya, Konsekuensi, pilihan. jadi sikap, sekali lagi sikap politik. ideal Iya. hidup itu is legacy. Is legacy. Kita pernah jadi anggota DPR, apa yang bisa dikenang orang? Iya, iya, iya. Apa yang kita pernah perbuat? Karya kita apa sih? Apa? Betul. Kan sebanyak uang apa kita hasil? Kita melukis, ya janganlah kita mati ditutup kubur sudah selesai cerita tentang kita. Harus ada cerita sesudah itu. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Nah itu kenapa kita melukis, Kenapa? kenapa kita bikin podcast, karena Iya. jejak digitalnya Betul. ada. Bikin buku. Kalau Deijal di sini bikin podcast yang amoral, Iya. jejak digitalnya Deijal adalah amoral. Betul. Standar dasarnya, sebelum saudara tutup, standar dasarnya itu adalah LOA. Nah, Deijal ini saya tahu juga motivator, ajarkan orang itu tentang law of attraction, Law of attraction. hukum kuantum, bahwa Iya. kita berpikir positif, alam semesta juga ikut berpikir positif. Tidak ada sesuatu yang mustahil di muka bumi ini. Saya juga tidak pernah mencita-cita jadi politisi, tidak pernah cita-cita jadi pelukis, tidak pernah. Saya jalani hidup ini dengan berpikir positif, alam semesta akan mempengaruhi. Kalau kita berpikir negatif, alam semesta juga itu teori fisika. Terus apa? Kalau mau percaya nih baca bukunya The Secret. The Law Secret. of Attraction. Luar biasa. Bagaimana hukum kuantum, hukum alam ini membantu apa yang kita mimpikan. Berarti what you think you become. Yes. Apa yang kupikirkan itu. Yes. Wah, luar biasa. Kalau Deijal ini bermimpi bahwa dia akan ditonton 35 juta orang ini podcastnya, sesuatu yang tidak mustahil. Selama itu kita mimpikan positif dan sungguh-sungguh kita jalan, dapat. Oh, oke. Saya ini lagi tidak ada duit saya, tapi saya punya mimpi mau punya galeri. Sini tempatnya orang lukisan apa segala macam. Saya tidak punya duit, tapi saya kan sudah punya. Akhirnya saya dapat tanah, tidak ada uang saya. Iya. Sekarang ini sedang saya gambar. Jadi biar nanti di situ kalau Deijal mau ambil ruangan di situ, bisa juga jadi bikin podcast di situ. Wah, tempatnya bisa menjadi sendiri latar. di situ. Yes, Ya, bisa. Baik. Kak, terakhir ini Kak. Apa pesan tak kepada anak-anak muda ini, terutama menyikapi sikap politik dan persiapan memasuki tahun politik? Karena kalau saya ajak anak-anak muda biasa diskusi Kak, ya alhamdulillah ada sedikit perubahan Kak. Mulai dia kepo-kepo, kenapa sih Kak Rijal bikin konten alirannya politik dan sebagainya. Ya saya jawablah dengan bahasa saya Kak. Ya. Tetapi kadang-kadang memang kita butuh jawaban langsung dari seorang yang seperti Kak Armin ini sebagai bagian daripada masih sebut sebagai politisi kalau saya Kak. Tidak pernah saya sebut mantan politisi, tidak ada kata mantan. Nah apa yang kita mau pesankan kepada mereka Kak? Mungkin juga ada yang lagi siap-siap juga. Wah kayaknya saya ingin ke sana juga ke 2024. Tapi Kak. Yang mau jadi politisi? Iya, yang mau jadi politisi, cara bersikap pada politik itu melihatnya kayak gimana? Saya ini sudah berapa bulan terakhir ini ada sekitar 30-40 orang yang sudah ketemu saya mau nyanyi nyalek. Ada 3 kategori yang terjadi. 3 kategori ya ini penting. Satu. Ya memang tidak punya duit. Setelah saya jelaskan ini era sekarang kalau tidak punya duit, Ses saja kok. nah, saja kok. Tapi dia berada di posisi tengah. Oke, tengah. Ada yang punya duit. Tipe kedua ini Kak ya? Ya, tipe kedua. Ya, punya duit. Punya duit, mau maju. Ya. Nah, uangnya pas-pasan. Kalau saya tidak terpilih, Pak, bagaimana ini? Iya. Tidak ada uangku saya. Nah, Iya. berada di tengah juga, antara Tengah. maju dan tidak maju. Oke. Terakhir. Sekarang ada yang punya duit. Punya duit. Ya, Oke. punya duit. Cukuplah lebih dari itu. Iya. Cuman saya bilang kalau di DPR provinsi berapa uang saya siapkan? 1,5 paling rendah, Iya. 1,5 miliar, Iya. sampai 2 miliar, 2,5 miliar. Bahkan ada teman saya sampai 3 miliar habis. Iya. Cukup uangnya. Iya. Cuma yang dia bilang kalau saya tidak terpilih Pak bagaimana? Iya. Nah bisa bangun ruko berapa ini kalau ini? Akhirnya masuk di tengah semua. Nah sekarang yang muda-muda bagi saya kalau memang tidak punya modal, Punya modal. mimpinya jangan ke politik. Maksudnya modal ini modal uang Kak ya? Ya modal ini tadi kan Iya, pembicaraan Kak. inti Betul, pembicaraan kita betul. ini semuanya. Kan gagasan modal juga Kak. Modal uang. Uang ya, oke. Kalau enggak punya modal? Jangan. Karena ini isi pembicaraan kita dari awal tadi. Iya soal itu. betul. Jangan coba-coba masuk ke sana, bunuh mimpi itu ke sana. Mending bikin mimpi ini era sekarang ini era banyak apa kita bisa bikin. Iya, bisa banyak dibikin movement, gerakan-gerakan dan seterusnya. Saya lihat teman-teman di anak-anak muda di Jakarta tidak punya uang, tidak punya barang, tapi ada barang tokonya di Bukalapak, ada di ini. Oh ternyata
barangnya orang dipoto baru Baik. dipajang fotonya. Kemarin yang saya cerita di teman saya Chinese itu yang jual mobil, dibuka satu kali dibuka gudang itu berbulan orang masuk. Ternyata apa yang dia kerja mau trade itu mobil-mobil lalu dijual di OLX, jual di marketplace, jual ini dia dapat 20 juta segala macam. Nah karena itu bagi saya kalau memang tidak punya modal jangan. Apa yang kita dengar saya tadi ini, jangan ditiru kalau tidak sanggup. Iya, kalau tidak sanggup, tidak cocok pemikiran dengan beliau. Tidak maksud saya mau jadi caleg kalau tidak punya duit. Oh iya. Mau coba-coba mau juga caleg tidak bermodal semangat, jangan coba. Jangan. Betul. Anda kalau bukan ahlinya, karena itu masyarakat kalau kita datang dengan meyakinkan untuk mengatakan jangan demi Allah jangan pilih saya kalau saya mau beli suara, itu dia lihat orang yang bicara. Dia lihat itu. Ya kan kita juga belajar di marketing politik adalah membaca juga orang adalah kedipan matanya, bibirnya, karakter audiensnya oke. Nah kentara itu orang tidak mau pilih kita atau tidak. Kelihatan juga. Ya. Nah masyarakat juga membaca ini caleg bisa seperti atau tidak. Dia tidak beli suara tapi saya pilih dia. Karena ada harapan mungkin tadi. Ada tanda-tanda perbaikan. Sekaligus juga adalah ketika semua orang ke kiri diejal, ini strategi. Semua orang ke kiri coba-cobalah masuk ke jalur kanan. Kalau semua orang beli suara, coba-cobalah datang tanpa membeli suara dengan meyakinkan. Sehingga orang akan nanti mengatakan begini, wih, ini baru namanya caleg, ini berani banget dia. Ini layak dipercaya nih orang nih. Betul. Kalau tapi itu bicara strategi, tapi tergantung kemampuan. Baik. Saya kira tidak sistematis pembicaraan kita ini. Ya betul, memang dipetik-petik aja. Justru karena tidak sistematis itu yang seru Kak. Ya. Kalau sistematis kan berarti itu wawancara. Tertata. Tertata wawancara. Ini kan ngobrol Kak. Ngobrol warung kopi jadi. Terima kasih banyak Kak Armin. Terima kasih Dek. Musdamin Toputiri yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Saya banyak memetik ilmu, saya banyak mendapatkan insight baru Kak. Mudah-mudahan vibes-nya sangat positif sekali. Dan buat teman-teman saya kira banyak sekali yang mungkin kita agak terganggu dengan statementnya beliau. Silakan tulis di kolom komentar. Yes. Termasuk apalagi orang-orang yang di luar yaitu 4 kabupaten itu. Kalau pernah terbukti ternyata beliau beli, langsung di komen dapat ke 1 juta rupiah. Ya. Kira-kira gitu kan? Ya. Kalau ada suara membuktikan bahwa saya beli suara pada pemilu yang lalu, 1 suara dibuktikan saya beli, saya ganti 1 juta. 1 juta? Ya. Masya Allah. 2 kali caleg kan? Terima kasih banyak tapi kan. kalau sebelum ditutup Dek, karena masih banyak menelpon ke saya, saya minjam ini forum, buat saya tidak nyalek lagi. Di break dan mungkin 2024 ini Kak? Tidak lagi. Tidak nyalek ini Kak? Tidak lagi. Ini sudah keputusan final? Final saya bahwa saya sudah berhenti di dunia arena ini tadi, saya sudah bilang. Oke. Jadi nanti kalau ada nanti dikira lagi saya mau nyalek lagi nunggu-nunggu apa sana banyak telepon ini. Saya tidak lagi. Saya kenapa? Ya adik-adik lagi. Ya mudah-mudah. Masya Allah. Seperti itu. Masa kita sudah putih rambutnya begini. Adik-adik sudah jadi bupati Bantayan, jadi bupati Pangkal, jadi bupati Goa, jadi apa semua. Sudah istirahat kita. Iya. Kasih mudah-mudah ya, kan. Mudah-mudah. Tapi harus punya modal yang mudah-mudah. Oh iya. Modal uang maksudnya. Iya siap. Untuk beli suara. Oke. Begitu pesannya Kadi. Iya. Itu 2 tadi saya tangkap itu. Pertama untuk kita yang muda-muda ini. Yang kedua juga untuk orang yang tua yang sudah senior. Apa sudah cari? Demikianlah podcast kita. Terima kasih banyak kan. Bahaya kalau kita lanjutkan tadi itu. Dan saatnya Ijal yang bilang bukan saya. Dan saatnya bilang kamu kelas. Terima kasih banyak. Oke. Luar biasa. Saatnya bilang kamu kelas.